Selamat pagi saudara, dan kembali bersama saya Polina Jaro di Sapa Kaltim. Pada pagi hari ini saudara, kita ketahui bersama bahwa pilkada akan segera dilaksanakan pada bulan November 2024 nanti. Tentunya KPU selaku penyelenggara pemilu ini sudah melakukan berbagai tahapan persiapan untuk tercapainya pelaksanaan pilkada yang aman dan lancar. Tidak hanya KPU nasional, tapi juga ada KPU Balikpapan. Dan bagaimana persiapan KPU Balikpapan sejauh ini untuk Pilkada 2024 nanti di Kota Balikpapan? Tentunya sudah bergabung bersama saya di Studio Kompas TV Balikpapan, ada Bapak Prakoso Yudo, selaku Ketua KPU Balikpapan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung di Sapa Kaltim pagi ini Pak. Gimana kabarnya Pak Yudo? Alhamdulillah sehat, semangat, mudah-mudahan kuat. Ya Pak, ini sisa beberapa bulan Ya. lagi ya untuk bulan November ya Pak ya. Sibuk apa Pak sekarang? Jadi akhir-akhir ini kita setelah pembentukan badan ad hoc, tahapannya adalah pemutakhiran data ya. Oke, sudah sampai tahap. Pemutakhiran data kemarin secara teknis coklit atau pencocokan dan penelitian data itu mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli. Setelah itu finalisasi pemetaan dan hari ini dilakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP daftar pemilih hasil pemutakhiran seperti itu. Oh, hari ini tadi Pak? Ya, yang nanti ini akan jadi DPS seperti itu. Oke. Baik, Pak, kita ketahui bersama bahwa pada bulan Maret 2024 lalu ini ada 5 komisioner KPU Balikpapan yang dilantik, betul Pak ya? Ya, betul. Kemudian sudah dihadapkan dengan Pileg dan Pilpres. Namun meskipun ini kita tahu bahwa 5 komisioner ini adalah wajah baru di KPU Balikpapan, tapi kemarin targetnya itu tercapai, kurang lebih tercapai ya Pak ya, 79% kalau kami tidak salah ya, di Pileg sama Pilpres. Ya, itu betul di ya Pak ya? periode yang lama ya. Oke. Ya, periode yang lama itu akhir masa jabatan mereka itu di Maret, tanggal 20 Maret. Oke. Gitu. Kami mengisinya di 24 Maret gitu. Jadi yang baru ini berapa persen kemarin targetnya? Kami baru akan menghadapi pilkada ini. Oh, baru jadi pilkada. Kalau pemilu kemarin 79 sekian persen. Alhamdulillah pemilu kemarin cukup tinggi ya partisipasi masyarakat, betul. Seperti itu. Nah, walaupun ini 5 komisioner ini wajah baru Pak, tapi kalau kita melihat dari partisipasi pemilih pada pilkada 2020 kemarin itu 59%, betul ya Pak ya? Pilkada 2020. 59%. Ya, tapi kemudian juga yang 2 tahun sebelumnya ini juga terbilang cukup rendah. Di 2015 itu sekitar 60% dan di 2010 sekitar 56%. Betul ya, Pak? Iya, betul. Ya, baik. Kemudian untuk tahun 2024 ini di Pilkada Balikpapan ini Pak, berapa sih target partisipasi pemilih dari KPU Balikpapan ini Pak? Kami rasional saja. Kami rasional saja untuk Pilkada 2024 ini, karena begini, kita ngomong Pilkada itu pasti head to head dengan Pilkada, yang pertama itu. Yang kedua adalah soal capaian partisipasi pemilih. Nah, partisipasi pemilih ini kuasanya bukan di kami ya, kuasanya di masyarakat, dan perlu dibedah sebetulnya apa yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya atau menurunnya partisipasi masyarakat. Ada beberapa komponen, ada kurang lebih 8 komponen yang memberikan kontribusi terhadap partisipasi pemilih. Namun demikian, 3 hal yang paling utama itu adalah yang pertama soal kesadaran politik masyarakat, trust kepada penyelenggara, ya. Yang ketiga, bagaimana regulasi atau hukum itu mengatur pemilihan tersebut, seperti itu. Nah, banyak beberapa hal yang lainnya, informasi dan sosialisasi, terus kualitas kandidat, ya, aksesibilitas itu pengaruh.
ada 8 komponen. Paling tinggi tapi dari antara 8 komponen itu adalah yang paling utama adalah tingkat kesadaran politik masyarakat. Nah, itu yang perlu digugah seperti itu. Tapi kalau Balikpapan ini targetnya berapa sih Pak kalau untuk 2020? Gini, kita itu lebih baik daripada yang kemarin. Harapannya sih lebih baik daripada yang di 2020 ya. Kalau 2020 targetnya berapa? 60%. 60% dan tercapai 59 gitu ya. 59% Oke. ya. Kita pasang target di kisaran 70% lah ya. Di kisaran 70%. Semoga patokan 70% ini dengan kegiatan-kegiatan yang kita programkan itu dapat tercapai seperti itu. Bagaimana untuk mencapai target itu Pak, Ya. 70% ini? Ada bagaimana mencapai target 70% ini gini. Yang pertama kita harus ngomong 5 kelompok pemilih ya, masyarakat pemilih. Yang pertama ada masyarakat yang pemilih aktif. Pemilih aktif ini mereka tergerak dari pikiran dan hatinya untuk turut serta memilih karena ada kesadaran politik. Yang kedua, ini kebalikannya nih. Masyarakat pemilih pasif. Mereka itu akan memilih kalau misalkan ada dorongan-dorongan tertentu, ya, ada dorongan-dorongan tertentu, ajakan gitu. Karena prioritasnya pada hari itu dia tidak memilih. Karena ini adalah masyarakat yang apatis. Dia tidak tahu bagaimana pentingnya suksesi kepemimpinan atau pilkada tersebut terhadap dirinya, keluarganya yang akan berimpact kepada, berpengaruh kepada 5 tahun jalannya pemerintahan daerah. Seperti itu. Yang ketiga ada masyarakat tradisional. Masyarakat pemilih tradisional ini mereka mau datang ketika kandidat-kandidat yang ada dalam pemilihan tersebut adalah yang dia kenal, satu suku mungkin, ya unsur primordialnya itu cukup kental, seperti itu. Nah, yang keempat adalah masyarakat pemilih rasional. Masyarakat pemilih rasional ini adalah mereka akan hadir ke TPS, mau memilih dengan rasionalisasi tertentu. Contoh, misalkan dia akan kulik apa saja itu program-program kandidat-kandidat yang menurut dia mengena nggak kepada dirinya, keluarganya, kelompok masyarakatnya gitu, dan masyarakat Balikpapan. Nah, itu yang akan menggerakkan mereka ini, kelompok pemilih rasional. Cuma sayangnya ini kelompok yang kecil jumlahnya seperti itu. Nah, yang ironinya, meskipun kita belum teliti secara detail melakukan survei, tetapi ini yang agak banyak di masyarakat adalah yang kelima, adalah kelompok pemilih yang pragmatis. Mereka akan hadir ke TPS, datang ikut memilih karena dorongan-dorongan pragmatisme seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Tentu saja dari kelima komponen, 5 kelompok ciri pemilih masyarakat kita ini, kita berharap akan meningkat pemilih rasional, akan meningkat pemilih aktif. Ya. Jadi target kita 2 nih. Bagaimana pemilih aktif ini kita sosialisasikan dengan program-program agar menjadi pemilih aktif. Nah, pemilih yang tradisional tadi kita dorong dengan program sosialisasi, informasi tentang pentingnya pilkada, tentang nanti kalau sudah ditetapkan program-program pasangan calon, kita sosialisasikan agar menjadi yang awalnya pemilih tradisional kita dorong menjadi pemilih rasional, sehingga itu kurvanya nanti terbalik seperti itu. Nah, yang agak berat kita adalah menyentuh masyarakat pemilih pragmatis ini. Karena kesadaran politiknya nggak ada seperti itu. Kalau kesadaran politik yang 2 tadi, dua kelompok tadi, yang pasif sama tradisional, kesadaran politiknya itu ada, ya. Tinggal bagaimana kita mendorong yang tradisional menjadi berpikir rasional,
Yang pasif tadi berpikir lebih aktif menginisiasi begitu ya kan. Jadi kalau yang aktif itu mampu dia mengajak lingkungan sekitarnya. Tapi kalau yang pasif dia sadar akan pentingnya suksesi kepemimpinan pilkada ini, tetapi hanya untuk dirinya seperti itu. Nah itu. Sedangkan kalau ditanya apa saja yang akan dilakukan KPU Kota Balikpapan, kan banyak tuh target-target segmen sosialisasi penyampaian informasi KPU kepada masyarakat. Ada kelompok perempuan, yang jelas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, terus pemuda nasional, pemuda Islam, pemuda agama, ya kan? Ada pemuda Islam, pemuda Kristen, pemuda Katolik. Kita terus tuh di semua ini ada kelompok perempuan, kelompok disabilitas, terus rekan-rekan pegiat media sosial, karena sosialisasi dan informasi penting dalam segmen hal ini agar tersampaikan pentingnya pilkada bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, kelompoknya, tapi ini adalah satu kesatuan berkaitan penting tentang jangka panjang nanti 20 tahun yang akan datang. Indonesia pasti akan menghadapi 2045 di mana bonus demografi itu terjadi di Indonesia dan harapannya Indonesia menjadi Indonesia emas. Artinya bisa dikatakan yang tadi Bapak sampaikan adalah itu evaluasi Komisioner KPU Balikpapan terkait dengan kenapa partisipasi pemilih di pilkada sebelumnya itu rendah ya Pak ya? Itu karena tadi ada beberapa faktor tadi itu, atau bagaimana Pak? Kalau pilkada di 2020 dikatakan rendah, menurut saya tidak juga, karena masih di atas angka 50% ya. Nah itu kan hampir ke 60 ya. Betul. 59 something ya. 60%. Memang kita nggak bisa head to head antara jumlah partisipasi pemilih pada pileg, pilpres dengan pilkada, nggak bisa. Kenapa? Karena pada saat pilpres itu pilihannya banyak, calon legislatornya banyak. Karena masing-masing dari mereka itu grab massa, meraih massa, membawa masa masing-masing. Sedangkan pilkada itu hanya satu pasang calon, 2 pasang calon, 3 pasang calon. Tidak banyak. Seperti itu. Nah, ini saya tambahin ini. Di pilkada sendiri akan berbeda nanti kalau dia satu pasang calon, 2 pasang calon, dan 3 pasang calon. Kenapa? Bedanya kenapa tuh? Bedanya begini, kalau satu pasang calon, maka satu pasangan ini saja yang nge-grab match, meraih massa. Sedangkan kalau 2 pasang calon, 2 tim yang bergerak. Betul. Tiga pasang calon, 3 tim yang bergerak. Itu berbeda. Jadi harapannya sih, kita harapan bersama bahwasanya makin banyak pasangan calonnya, insya Allah akan makin tinggi partisipasinya. Seperti itu. Namun demikian, berapapun pasangan calonnya, nanti KPU Balikpapan tetap berkomitmen untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat agar Pilkada 2024 nanti tanggal 27 November meningkat partisipasi masyarakatnya. Tapi kalau Bapak melihat pilkada sebelumnya itu karena kurangnya paslon tadi kah Pak? Atau ada faktor lain? Mungkin karena Balikpapan ini kota jasa sehingga warganya sibuk bekerja atau bagaimana menurut Bapak? Enggak. Jadi paling utama kami temukan adalah kesadaran politik. Kesadaran politik. Kandidat itu nomor 2. Jadi kesadaran politik itu paling mendominasi memberikan kontribusi terhadap partisipasi pemilih. Berarti untuk menyadarkan kesadaran politik tadi, Betul. salah satu caranya adalah dengan sosialisasi tadi Pak ya? Betul. Apakah juga akan menggunakan cara lain seperti mungkin menggunakan teknologi gitu Pak, atau media sosial yang saat ini berkembang pesat begitu? Pasti ya. Pasti, karena salah satunya target kami adalah kami nggak sadar, kami nggak bisa kerja sendirian, maka kami menggandeng stakeholder. Kami pasti menggandeng stakeholder, pihak-pihak luar
unsur masyarakat, civil society, kami bergandengan tangan untuk memberikan kesadaran. Nah, medianya itu kan banyak. Ya. Salah satunya adalah media sosial. Ini adalah sarana untuk mensosialisasikan dan menginformasikan apa itu pilkada dan bagaimana pilkada itu berlangsung. Oke, baik. Belum lama ini Pak ya, KPU Balikpapan ini melakukan pendataan melalui Pantarli, betul Pak ya? Betul. Untuk memilih jumlah pemilih potensial di Balikpapan. Hasilnya seperti apa itu Pak? Jadi belum final. Ya, yang sudah dilakukan adalah pemutakhiran data. Oke. DP4 ini daftar potensial daftar penduduk potensial pemilu kada ya. Nah, itu turunnya dari mana? Dari Kementerian Dalam Negeri, Capil turun ke KPU RI, terus turun ke kami. Nah, itulah modal kami untuk melakukan pemutakhiran data seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya data kependudukan ini bukan hari demi hari saja, Ya, tapi betul. jam demi jam itu dinamis dia. Ya. Ada yang datang, ada yang pergi, terus melakukan pergeseran. Maka itulah kami lakukan pencoklitan mulai tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli kemarin, tetapi ini kan belum final. Sudah kami lakukan dan kami melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nanti ini akan menjadi daftar pemilih sementara. Ya. Nah, setelah kita umumkan, kalau misalkan ada yang belum terdaftar, nanti maka pada masa setelah penetapan DPS ini, kita mensosialisasikan untuk warga masyarakat mengecek apakah mereka terpilih, terdata sudah, kalau belum segera melaporkan. Nah, pada masa ini kami menerima laporan, perbaikan, dan lain sebagainya. Sebelum nanti kami tetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Ya. Seperti itu. Yang sementara ini sudah berapakah Pak yang bisa dikatakan mungkin Data yang kemarin jumlahnya Ya. itu 522.000 seperti Oke. itu. Yang Dari kemarin DP4, dari Oke, DP4 oke, 522.000. Tentu saja itu nanti ini kan masih berlangsung. Ya, ya. Kurang lebih 520-an ribu lah setelah ditetapkan. DPS ini ya Pak ya. Seperti itu. Harapannya di DPT meningkat ya Pak ya. Nanti. Kita nggak bisa berharap karena ini kan fakta kan. Ya. Fakta. Jadi kita nggak kalau soal daftar pemilih ini apa yang ada itulah yang kami kerjakan. Kalau soal harapannya kami melakukan semaksimal mungkin agar dua hal. Data ini akan menjadi daftar pemilih nantinya yang valid dan akurat, sehingga tidak ada warga yang mempunyai hak namun tidak terdaftar, seperti itu. Ya. Gitu kan Ya, kira-kira itu harapannya. Jadi harapannya ya untuk supaya data ini benar-benar valid nanti Ya, ketika gitu kira-kira. teruskan untuk data pemilih tetapnya Pak ya. Baik, kalau tadi di awal Bapak menyinggung bahwa saat ini kita sudah masuk tahap Pemutakhiran data pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon, bukan? sudah lewat. Sudah lewat ya Pak ya. Ya. Saat ini adalah pemutakhiran data. Kalau perseorangan, jadi tahapannya pemenuhan syarat calon perseorangan sudah lewat 12 Juni kemarin. Oh, bukan sampai 19 Agustus kalau sesuai dengan tahapan pilkadanya Pak? Enggak. Oh, enggak ya? Kalau misalkan mereka memenuhi syarat awal. Oke. Nah, tetapi kemarin ada salah satu bakal calon ya mendaftar tapi tidak memenuhi syarat minimum Baik. yang ditentukan terakhir tanggal 12 Juni kemarin. Oke. Sehingga ini sampai dengan 19 Agustus nanti nggak ada. Oke. Baik, usai jeda kita akan kembali Pak, kita Baik. akan membahas apa saja mungkin tingkat kerawanan ataupun pelanggaran yang mungkin terjadi di Pilkada Balikpapan nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Kaltim.